Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Septi Aisyah, NPM 190319182. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan pada kafe and resto Terasi Sepan Cimahi. Seperti yang kita ketahui bahwa industri kuliner menjadi salah satu jenis industri yang berkembang pesat di bidang pelayanan jasa. Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu Wicaksana dan Rachman 2018, sehingga sangat penting bagi sebuah restoran dalam memperhatikan kinerja karyawannya. Dapat dilihat dari tabel di atas, jumlah pengunjung di bulan Februari mengalami penurunan yang diakibatkan oleh adanya kritikan di sosial media dari konsumen mengenai pelayanan Terasi Sepan tersebut. Sedangkan pelayanan merupakan cerminan dari setiap kinerja karyawan itu sendiri. Menurut Diana 2018, baik buruknya kinerja karyawan salah satunya itu dipengaruhi oleh adanya beban kerja. Setelah dilihat dari hasil prasurvei, memang terdapat beban kerja dalam Cafe and Resto Terasi Sepan ini, maka dengan begitu saya menetapkan judul yaitu pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan Cafe and Resto Terasi Sepan. Metode penelitian yang saya ambil yaitu yang pertama ada metode analisis menggunakan regresi linear sederhana karena saya hanya mengambil dua variabel. Kemudian yang kedua ada pendekatan deskriptif dan verifikatif. Kemudian yang ketiga ada jenis penelitian yang saya gunakan yaitu asosiatif dan kausal, yaitu penelitian terhadap pengaruh X terhadap Y. Kemudian yang keempat ada alat analisis yang saya gunakan yaitu SPSS 25, digunakan untuk uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan juga uji hipotesis. Populasi dan sampel yang saya gunakan yaitu yang pertama, populasinya saya menggunakan seluruh karyawan Cafe and Resto Terasi Sepan Cimahi dengan jumlah populasi karyawan yaitu sebanyak 32 karyawan. Kemudian sampel yang saya gunakan yaitu teknik sampling jenuh atau sampling total, yang mana penentuan sampel diambil dari seluruh populasi yang saya gunakan. Dari hasil analisis deskriptif di atas menunjukkan bahwa variabel beban kerja memiliki skor rata-rata 2,67 yang termasuk ke dalam kategori tinggi. Kemudian variabel kinerja karyawan memiliki skor rata-rata sebesar 2,92 yang termasuk ke dalam kategori baik. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam uji asumsi klasik. Dalam uji normalitas menunjukkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal dan asumsi normalitas sudah terpenuhi. Kemudian dari uji heteroskadisitasnya, model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi. Uji hipotesis yang pertama ada hasil analisis koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan pada Cafe and Resto Terasi Sepan Cimahi yaitu sebesar 0,126 yang artinya 12,6%. Selanjutnya ada juga dari hasil analisis uji T yaitu hasil dari variabel beban kerja memiliki signifikan sebesar 0,047 yaitu lebih kecil dari 0,05, yang artinya beban kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dari hasil uji T, variabel beban kerja karyawan sebesar 2,075 karena uji T hitung lebih besar dari uji dari T tabel atau 2,075 lebih besar dari 2,042 yang artinya H1 diterima. Kesimpulannya yaitu variabel beban kerja analisis menunjukkan bahwa hasil rata-rata skor sebesar 2,67 yang termasuk ke dalam kategori tinggi. Kemudian variabel kinerja karyawan analisis menunjukkan bahwa hasil rata-rata skor sebesar 2,92 yang termasuk ke dalam kategori baik. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan secara signifikan pada Cafe and Resto Terasi Sepan Cimahi sebesar 12,6% yang termasuk ke dalam kategori terendah. Maka saran bagi peneliti yaitu perusahaan lebih memperhatikan beban kerja yang diberikan pada karyawan agar karyawan tidak merasa kelelahan akibat banyaknya tuntutan pekerjaan, memberikan waktu libur yang cukup, dan merekrut karyawan baru
dalam setiap bidang agar pekerjaan dalam setiap karyawan tidak lebih dari tugas yang diposisikannya. Kemudian yang kedua, ada pada variabel kinerja karyawan, Cafe and Restorasi Sepan Cimahi sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan lagi dari beberapa indikator dalam variabel kinerja karyawan yang masih belum optimal, seperti dari menghasilkan produk sesuai standar waktu yang telah ditetapkan. Hal ini karyawan harus bisa mengefektifkan dan memfokuskan dalam menambahkan karyawan seperti pada bagian delivery agar dapat mempercepat waktu pengantaran pesanan dalam jarak lingkungan yang jauh. Kemudian yang ketiga, ada penelitian juga mengajukan saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menambahkan variabel-variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja karyawan seperti motivasi kerja, kompensasi, lingkungan kerja, ataupun latihan karyawan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.